Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH.SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki supremasi hukum. Lalu, apakah supremasi hukum itu? Ya, supremasi hukum adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua warga negara, lembaga pemerintahan, dan pejabat publik harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bersikap semaunya di luar kekuasaan hukum. Lalu, bagaimana ciri-ciri suatu negara yang menjunjung supremasi hukum? Nah, yang pertama, hukum berlaku bagi semua warga negara atau bersifat egaliter. Yang kedua, lembaga penegak hukum harus bersifat independen terhadap kekuasaan politik. Yang ketiga, ada jaminan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, proses hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Nah, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang telah tercantum pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, supremasi hukum menjadi fondasi dalam mewujudkan keadilan tanpa adanya diskriminasi, kolusi, dan intervensi kekuasaan. Pancasila sebagai dasar dan jiwa supremasi hukum. Pancasila bukan hanya dasar ideologis bangsa, tetapi juga pedoman dalam pembentukan hukum dan penerapan hukum. Sikap sila Pancasila mengandung nilai yang memperkuat supremasi hukum. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mendorong hukum yang menghormati nilai-nilai agama dan moralitas universal. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum harus menjunjung martabat manusia dan melindungi hak asasi warga negara. Tidak boleh adanya penyiksaan, diskriminasi, atau pelecehan dalam proses hukum. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hukum ini menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah. Hukum harus memperkuat kohesi nasional, bukan berpihak pada golongan tertentu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembuatan hukum ini harus demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Yang hukum ini tidak boleh dibuat secara otoriter, tetapi melalui musyawarah yang bijak. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan, khususnya bagi yang lemah dan rentan. Penegakan hukum ini tidak boleh saja ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Adapun tantangan yang dihadapi dalam supremasi hukum di Indonesia yaitu hukum tertulis itu sangat ideal, tapi dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang dihadapi yang sering muncul yaitu pertama, ada korupsi dan suap yang di lembaga peradilan dan penegak hukum. Yang kedua, ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi. Yang ketiga, ada diskriminasi terhadap rakyat kecil. Yang keempat, ada intervensi politik dalam proses hukum. Yang terakhir yaitu ada kurangnya rasa adanya hukum bagi masyarakat daerah atau masyarakat miskin. Akibat yang dihadapi dalam supremasi hukum yaitu banyak warga merasa hukum itu cenderung tajam kepada yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Hukum berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan keadilan sejati, supremasi hukum harus dijalankan dengan hukum Pancasila. Beberapa langkah konkret antara lain yang pertama, itu ada reformasi lembaga penegak hukum, yaitu memastikan polisi, jaksa, dan hakim bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari korupsi. Yang kedua ada pendidikan hukum berbasis nilai Pancasila, yaitu menanamkan kesadaran hukum sejak dini melalui pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Yang ketiga ada perlindungan hukum bagi kelompok rentan, yaitu memberi akses bantuan hukum secara gratis untuk rakyat miskin, penyandang disabilitas, dan korban ketidakadilan. Yang keempat ada penegakan hukum tanpa tebang pilih, yaitu siapapun yang melanggar hukum, baik itu masyarakat biasa maupun pejabat,
itu harus diproses dengan adil. Yang kelima ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum, yaitu mendorong keterlibatan LSM, media, dan warga dalam mengawasi aparat hukum. Lalu, bagaimana penerapan supremasi hukum di Indonesia sendiri? Di banyak daerah terpencil di Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih kesulitan dalam mengakses keadilan untuk hukum, baik itu dalam kasus perdata maupun pidana. Contoh nyatanya, kasus sengketa tanah adat di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mencerminkan konflik struktural yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Dalam kasus ini, tanah yang secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan oleh komunitas adat diklaim oleh perusahaan swasta yang memiliki dokumen legal. Karena masyarakat adat tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah ataupun dokumen administratif lain yang dapat diakui oleh negara. Mereka tidak dapat membuktikan hak mereka di hadapan hukum. Ketiadaan pendampingan hukum turut memperparah keadaan. Banyak masyarakat adat tidak memiliki akses ke pengacara, informasi hukum, ataupun mekanisme bantuan hukum gratis, sehingga mereka kalah dalam persidangan. Sistem hukum formal cenderung lebih berpihak pada pihak yang memiliki bukti administratif yang kuat. Sementara bukti adat seperti kesaksian tetua adat atau sejarah pemanfaatan lahan secara turun-temurun seringkali tidak diakomodasi secara memadai. Kasus ini menggambarkan ketimpangan akses ke keadilan dan menunjukkan perlunya reformasi kebijakan agraria dan perlindungan hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat adat. Nah, jadi kesimpulannya, supremasi hukum dan Pancasila adalah dua pilar utama untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Supremasi hukum memastikan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, dan Pancasila memastikan bahwa hukum untuk ditegakkan dengan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan beradab. Nah, jika dijalankan keduanya, maka Indonesia akan menjadi negara hukum yang adil, beradab, dan berpihak kepada rakyat.